Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu pimpinan SKPD di lingkup pemerintah Kota Tidore Kepulauan, para kepala bagian di lingkungan sekretariat daerah, dan para lurah di lingkup kecamatan Kota Tidore Kepulauan. Sore hari ini saya merasa penting untuk menyampaikan sesuatu hal sehubungan dengan jam 1 siang tadi saya mendapat WA dari Ibu Danti dari Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP, WA yang berisi surat LKPP, surat jawaban LKPP, surat jawaban terhadap surat pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Ya, jadi pada bulan Desember lalu Pemkot Tidore Kepulauan sudah pernah menyampaikan surat permohonan menyampaikan surat kepada LKPP yang berisi konsultasi terkait dengan keterbatasan SDM PBJ di tahun 2024. Alhamdulillah pada hari ini kita baru mendapatkan balasan surat dari LKPP. Meskipun terlambat, tapi masih lebih baik. Masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Terlambat, biar lambat asal selamat. Ya. Alhamdulillah, ya, terima kasih banyak LKPP yang telah menjawab secara resmi surat kami dari Pemkot Tidore. Insya Allah balasan surat tersebut akan dijadikan pegangan, pedoman dan acuan bagi kami dalam melaksanakan pengadaan barang jasa di tahun 2024 ini. Saya langsung tampilkan saja di sini ya, suratnya LKPP ini. Jadi suratnya tanggalnya kemarin ini, tanggal 31 Januari 2024, nomornya 2980-D-3-1-01-2024, perihal tanggapan terhadap teknis pelaksanaan PBJ tahun 2024. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan di tempat. Sehubungan dengan surat Sekda nomor 000-1.11-1106-01-2026 tanggal 18 Desember 2023 perihal teknis pelaksanaan PBJ tahun 2024. Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, LKPP menyampaikan apresiasi atas upaya pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam melakukan pemenuhan formasi Jabatan Fungsional Pengelolaan Barang Jasa atau JFP PBJ melalui Surat Deputi Bidang PPSDM LKPP nomor 5550-D-3.1-07-2020 tanggal 8 Juli 2020 perihal rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelolaan Barang Jasa di lingkungan pemerintah Kota Tidore Kepulauan. LKPP merekomendasikan kebutuhan JFP PBJ sebanyak 13 orang, terdiri dari 18 pengelola pertama, 4 pengelola muda, 1 pengelola madya. Dari data JFP PBJ bulan Januari, Pemkot Tidore Kepulauan sudah mengangkat 3 pengelola PBJ muda, sehingga tingkat keterisian formasi JFP PBJ pemerintah Kota Tidore Kepulauan baru mencapai 23,08%. Mencermati adanya perbedaan jumlah JFP PBJ pada data LKPP dengan data pada surat Pemkot Tidore Kepulauan yang menyebutkan baru memiliki 1 pejabat fungsional pengelola pengembangan jasa, agar dilakukan pemutakhiran data JFP PBJ aktif yang ada di lingkungan pemerintah Kota Tidore Kepulauan dengan menyampaikan data terbaru kepada Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP. Oke, terkait yang ini perlu saya sampaikan bahwa memang Pemkot Tidore Kepulauan di saat itu ketika adanya kebijakan pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri, melakukan penyetaraan jabatan struktural, khususnya eselon 4 ke jabatan fungsional itu,
dari bagian pengadaan barang jasa itu terdapat 3 kasubag, 3 kepala subbagian yang secara otomatis disetarakan dari struktural menjadi pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Dari 3 orang tersebut ternyata sampai saat ini baru 1 yang sudah memenuhi syarat, yaitu memenuhi sertifikat kompetensi, yaitu sertifikat tingkat dasar atau level 1. Sementara yang 2-nya sampai saat ini masih belum lulus juga sertifikasi tingkat dasar atau level 1, meskipun sudah pernah mengikuti MOC PBJ level 1, namun belum berhasil lulus mendapatkan sertifikat. Oleh karena itu, Pemkot Tidore Kepulauan sampai saat ini masih mengklaim, mengakui baru hanya ada 1 personil yang sudah memenuhi syarat sebagai pejabat fungsional pengadaan barang jasa. Dari surat ini akan kami segera untuk melakukan pemutahiran data, ya, sebagaimana yang disampaikan ini. Kami akan melakukan pemutahiran data JF yang aktif yang saat ini untuk disampaikan kepada Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan. Kemudian yang kedua, isi surat dari LKP yang kedua bahwa pada pasal 74A ayat 2 Perpres 12 tahun 2021 disebutkan bahwa Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah wajib memiliki pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa atau pengelola PBJ sebagai pekerja pemilihan pejabat pengadaan. Selanjutnya pada pasal 74B ayat 1 dijelaskan KL Pemda yang wajib memiliki pengelola PBJ menyusun rencana aksi pengelola PBJ. Ya, sudah jelas bahwa memang di Perpres pasal 74A dan 74B sudah memang diatur bahwa KL Pemda wajib punya fungsional dan KL Pemda wajib memiliki KL Pemda yang wajib memiliki pengelola PBJ menyusun rencana aksi pemenuhan pengelola PBJ. Yang ketiga, di surat ketentuan lebih lanjut tentang rencana aksi pemenuhan pengelola PBJ diatur dalam Peraturan LKPP nomor 8 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan LKPP nomor 6 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan pengelolaan rencana aksi pemenuhan pengelola barang jasa. Mengacu pada pasal 4 ayat 2, maka pemenuhan pengelola PBJ di KL Pemda hingga 31 Desember sudah mencapai paling sedikit 60% dari rekomendasi kebutuhan JFP PBJ. Ya, jadi berdasar ini, ya, berdasar Perlem nomor 8 ini, perubahan Perlem 6 tahun 2021, ini diamanatkan agar pemenuhan pengelola PBJ DKL Pemda itu sampai 31 Desember sudah minimal harus mencapai 60% dari kebutuhan sesuai rekomendasi. Kemudian di poin 4, ya, surat LKPP. Berdasarkan surat edaran LKPP nomor 1 tahun 2024, ya. Oh, ini yang terbaru ini. Surat edaran terbaru ini 1 tahun 2024. KL Pemda menyusun rencana aksi pemenuhan pengelola PBJ sesuai pasal 74B ayat 1 Perpres 12 tahun 2021 dan Per LKPP nomor 8 tahun 2022 serta melaksanakan pemenuhan pengelola PBJ sesuai rencana aksi yang disusun hingga mencapai keterisian pengelola PBJ sampai 100% sesuai rekomendasi kebutuhan JFP PBJ yang diterbitkan LKPP. Oke. Poin kelima dari surat LKPP. Bagi KL Pemda yang belum menyusun rencana aksi pemenuhan pengelola PBJ agar segera menyusun dan menyampaikan rencana aksi ke aplikasi Sistem Informasi Rencana Aksi atau SIREN Aksi agar proses pengadaan tahun 2024 dapat dilaksanakan dan tidak mengalami keterlambatan. Bagi yang belum susun rencana aksi, untuk segera menyusun rencana aksi pada aplikasi SIREN Aksi. Alhamdulillah, Kota Tidore Kepulauan khusus untuk
ke si rencana aksi pemenuhan pengelola pengadaan, alhamdulillah sudah disusun dan alhamdulillah sudah mencapai memenuhi UK 3. UK 3 sudah terpenuhi dan sudah divalidasi oleh LKPP, alhamdulillah. Kemudian yang ke-6 ya, isi surat LKP yang ke-6 ini, KLPemda mengoptimalkan penugasan seluruh pengelola PPJ sebagai pekerja pemilihan dan atau pejabat pengadaan, sehingga pekerja pemilihan dan pejabat pengadaan tidak ada lagi yang dijabat oleh ASN non-JFP PPJ. Oke, mengoptimalkan penugasan seluruh pengelola PPJ sebagai pekerja pemilihan dan atau pejabat pengadaan, sehingga pekerja dan pejabat pengadaan tidak ada lagi yang dijabat oleh ASN non-JFP PPJ. Poin yang ke-7, bagi KLPemda yang sudah menyusun rencana aksi, sudah mengoptimalkan penugasan dan atau telah mencapai keterisian 60% atau lebih sesuai rencana aksi yang sudah disusun, namun jumlah pengelola PPJ yang ada masih belum mencukupi untuk ditugaskan seluruhnya sebagai pekerja pemilihan dan atau pejabat pengadaan, maka sesuai pasal 74B ayat 2 Perpres nomor 12 tahun 2021 sebagai berikut. Jadi ini terkait yang jawaban tanggapan nomor 7 ini sangat relevan dengan Pemkot Tidore Kepulauan, karena Pemkot Tidore Kepulauan saat ini keterisian JF-nya belum mencapai 60%. Baru tadi sekitar 23% tadi itu. Maka poin A sebagai berikutnya, poin A, pelaksanaan tugas pekerja pemilihan. Jadi karena kita belum mencapai 60%, maka pelaksanaan tugas pekerja pemilihan dilakukan dengan ketentuan. 1, pekerja pemilihan untuk setiap paket pengadaan wajib beranggotakan sekurang-kurangnya 1 pengelola pengadaan barang jasa. Jadi kalau misalkan ada 3 orang pekerja pemilihan, maka minimal 1 yang sudah JFP PPJ, maka status pekerja tersebut sudah sah dan memenuhi syarat untuk melaksanakan pemilihan penyedia. Yang kedua, anggota pekerja pemilihan selain pengelola pengadaan barang jasa dilaksanakan oleh PNS yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau sertifikat keahlian tingkat dasar atau level 1 di bidang pengadaan barang jasa. Jadi, pekerja pemilihan tadi selain beranggotakan minimal 1 CFPBJ, sisanya itu dapat dilaksanakan oleh PNS yang memiliki sertifikat kompetensi dan tahu ya, karena kalimatnya dan tahu, maka jika tidak punya, maka bisa menggunakan sertifikat keahlian tingkat dasar atau level 1. Poin B, pelaksanaan tugas pejabat pengadaan yang tidak dapat dilakukan oleh pengelola pengadaan barang jasa dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau sertifikat keahlian tingkat dasar atau level 1 di bidang pengadaan barang jasa. Poin B ini khusus menggarisbawahi pejabat pengadaan. Apabila pejabat pengadaan tidak dapat dilakukan oleh pengelola pengadaan atau JF PBJ, maka dapat dilakukan oleh PNS yang memiliki sertifikat kompetensi kalau sudah ada, atau jika belum ada maka bisa menggunakan pegawai yang memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar atau level 1.
Oke, selanjut di poin 8 ya, surat LKPP. Agar pelaksanaan PBJ di lingkungan pemerintah Kota Tidore Kepulauan dapat terlaksana secara optimal dan juga dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundangan, diharapkan Pemkot Tidore Kepulauan tetap mengupayakan langkah pemenuhan formasi JFP PBJ melalui mekanisme pengangkatan ke dalam JFP PBJ yang tersedia. Salah satu strategi jangka pendek untuk memenuhi formasi JFP PBJ maka harus diinventarisasi ASN seluruh perangkat daerah yang memiliki pendidikan minimal S1, pangkat golongan ruang penata muda tingkat 1-3A, memiliki sertifikat dasar atau level 1, serta kualifikasi lain yang dipersyaratkan untuk JFP PBJ. Selanjutnya, ASN tersebut dimutasi ke UKPJ dan diajukan untuk mengikuti pengangkatan ke dalam JFP PBJ melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain. Strategi lain yaitu Pemkot Tidore Kepulauan harus mengajukan permintaan formasi CPNS JFP PBJ dan P3K JFP PBJ setiap ada pembukaan seleksi secara nasional kepada Kementerian PAN-RB. Jadi ini strategi yang disarankan oleh LKPP. LKPP menyarankan kepada Pemkot Tidore Kepulauan agar untuk memenuhi ketersediaan JFP PBJ itu menggunakan strategi yang pertama adalah menginventarisir seluruh ASN di Kota Tidore yang sudah memenuhi syarat tadi, minimal S1, pangkat 3A, punya sertifikat dasar level 1, untuk dimutasi ke UKPBJ dan diajukan untuk mengikuti pengangkatan dalam JPPJ melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain. Itu strategi yang pertama. Kemudian strategi yang kedua adalah Pemkot harus mengajukan formasi melalui pengangkatan pertama atau CPNS, baik CPNS maupun P3K. Dua strategi yang ditawarkan oleh LKPP, disarankan oleh LKPP agar JFP PBJ itu cepat bisa terpenuhi. Poin 9 dari surat LKPP, penyusunan dan pengelolaan rencana aksi pemenuhan pengelola pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian di KLPD melalui aplikasi Siren Aksi dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut. A. Menyusun kebutuhan pengelola pengadaan barang jasa berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja. B. Menyampaikan hasil penyusunan kebutuhan pengelola PBJ kepada LKPP. C. Menyampaikan permohonan penetapan kebutuhan pengelola PBJ pada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. D. Menyusun rencana aksi pemenuhan pengelola PBJ. E. Melaksanakan pemenuhan pengelola PBJ. Dan F. Melaporkan hasil pengangkatan pengelola PBJ. Ini langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah Kota Tidore Kepulauan ya. Ini memang kita sudah, Pemkot Tidore Kepulauan sampai saat ini sudah melaksanakan langkah-langkah ini dan terakhir sudah sampai di penyampaian permohonan penetapan kebutuhan. Terakhirnya di situ, rekomendasi LKP sudah ada. Terakhirnya di permohonan kebutuhan ke Menpan yang sampai saat ini masih menunggu penetapan dari Menpan terkait formasi JFP PBJ. Sehingga belum dapat dilakukan pengusulan atau pengusulan melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain. Poin yang ke-10 dari surat LKPP, berdasarkan pasal 88 Perpres 16 2018 disebutkan bahwa
PPK yang dijabat oleh ASN wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang jasa paling lambat 31 Desember 2023. Poin 11. Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang SDM PBJ, terdapat 3 tipologi PPK yang dibedakan berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, yaitu PPK TPA, PPK TPB, dan TPC. 12. Sesuai penjelasan angka 10 dan angka 11, maka KLPemda harus melakukan pemenuhan PPK bersertifikat sesuai tipologinya dengan ketentuan. A. Kompetensi bagi PPK pelaksana kegiatan pengadaan barang jasa pemerintah TPA dan TPB diperoleh melalui sertifikasi kompetensi PPK yang diselenggarakan oleh LKPP. B. Kompetensi bagi PPK pelaksana kegiatan pengadaan barang jasa pemerintah TPC diperoleh melalui pelatihan kompetensi PPK TPC yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan SDM PPC LKPP atau Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang Jasa LPPPJ dengan metode Massive Open Online Course MOC atau Blended Learning. 13. Dalam hal KLPemda belum memiliki PPK bersertifikat kompetensi sesuai dengan tipologinya, maka berdasarkan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2024, pejabat pembina kepegawaian di KLPemda wajib menyusun dan mengelola rencana aksi pemenuhan PPK bersertifikat dengan ketentuan 1. A. Melakukan penyusunan rencana aksi pemenuhan PPC bersertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan pada lampiran Surat Edaran LKP Nomor 1 Tahun 2024. B. Rencana aksi disusun dan disampaikan ke LKPP melalui siren aksi PPK bersertifikat kompetensi. Dalam hal terjadi permasalahan di aplikasi siren aksi, maka proses pengisian dan verifikasi rencana aksi dapat dilakukan secara manual. C. Penugasan PPK dilaksanakan memperhatikan urutan prioritas, yaitu wajib dilaksanakan terlebih dahulu oleh urutan pertama angka 1. Dalam hal belum dapat dilaksanakan dan masih belum memenuhi kebutuhan PPK sesuai tipologinya, maka dapat dilaksanakan oleh urutan selanjutnya sebagai berikut. Inilah urutan yang sifatnya hierarki prioritas urutan yang bisa diambil dalam rangka pemenuhan kebutuhan penugasan PPK ini. Urutan yang pertama, pengelola PBJ. Penugasan pengelola PBJ sebagai PPK sesuai kesetaraan jenjang JFP PBJ dan tipologi PPK. Dalam hal masih terdapat kekurangan PPK sesuai dengan tipologinya, maka pengelola PBJ dapat ditugaskan sebagai PPK pada tipe yang berada 1 atau 2 tingkat di bawahnya dan atau 1 tingkat di atasnya sebagaimana diatur dalam LKPP Nomor 7 Tahun 2021, sehingga A. Pengelola PBJ Madya dapat ditugaskan sebagai PPK tipe A, PPK tipe B, dan atau PPK tipe C. Berarti PPK Madya dia dapat ditugaskan untuk PPK tipe A, B, dan C. B. Pengelola PPK PBJ Muda dapat ditugaskan sebagai PPK tipe A, PPK tipe B, dan atau PPK tipe C. Muda juga sama ya, dia bisa ditugaskan sebagai PPK tipe A, B, maupun C. Kemudian yang C, pengelola PBJ pertama dapat ditugaskan sebagai PPK tipe B dan atau PPK tipe C. Oke, yang JF pertama hanya bisa ditugaskan di PPK tipe B dan tipe C. Hierarki yang kedua, penugasan ASN personil lainnya bersertifikat kompetensi dilaksanakan sebagai berikut. A. ASN garing personil lainnya bersertifikat kompetensi ditugaskan sebagai PPK sesuai tipologinya. B. ASN atau personil lainnya yang memiliki sertifikat pelatihan kompetensi PPK tipe C juga dapat ditugaskan sebagai PPK tipe A dan atau PPK tipe B.
menjadi PPK tipe C. Yang sudah punya PPK tipe C, dia dapat ditugaskan sebagai PPK tipe A dan atau PPK tipe B. C. ASN personel lainnya yang memiliki sertifikat kompetensi PPK tipe B juga dapat ditugaskan sebagai PPK tipe A dan atau PPK tipe C. Hierarki yang ketiga, ASN personel lainnya yang memiliki sertifikat kompetensi PPK tipe J sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI yang masih berlaku disetarakan dengan sertifikat kompetensi PPK tipe B sehingga dapat menjadi PPK tipe A, PPK tipe B, dan atau PPK tipe C. Oke. Sesuai SKKNI ya. Jadi ASN yang sudah punya sertifikat kompetensi PPK sesuai SKKNI yang masih berlaku ya, dapat disetarakan dengan sertifikat kompetensi tipe B. Tipe B ya, sehingga dapat menjadi PPK tipe A, tipe B, dan tipe C. Oke. Hierarki yang keempat, pejabat fungsional analis keuangan atau pejabat fungsional analis pengelola keuangan APBN di Kementerian Lembaga yang memiliki sertifikat PBJ tingkat dasar atau level 1. Hierarki yang kelima, ASN atau personel lainnya yang bersertifikat PPK negara tersertifikasi atau PNT yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan memiliki sertifikat PBJ tingkat dasar atau level 1. Yang keenam, hierarki yang keenam, ASN atau personel lainnya yang bersertifikat CCMS, Certified Contract Management Specialist, yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah diakui oleh badan yang membidangi sertifikasi profesi dengan kriteria A. Sertifikat masih aktif pada saat pengajuan. B. Sertifikat diterbitkan sebelum 31 Desember 2023. Berarti sertifikat yang baru di Januari 2024 tidak bisa. C. Memiliki sertifikat PBJ tingkat dasar atau level 1, dan D. Mengikuti dan lulus uji kompetensi kaji ulang pemaketan PBJ. Oke, CCMS yang sudah punya CCMS juga harus mengikuti dan lulus uji kompetensi kaji ulang pemaketan PBJ. Hierarki yang terakhir yang ketujuh ini, ASN personil lainnya yang memiliki sertifikat PBJ tingkat dasar atau level 1. Ini dia hierarki terakhir, inilah yang saat ini banyak digunakan oleh, ya mungkin banyak ya, kalau khusus di Kota Tidore ini yang banyak kita gunakan ya, yang pilihan terakhir ini. Karena tidak ada lagi pilihan 1 sampai 6 tadi, maka Kota Tidore saat ini kebanyakan menggunakan ASN yang penting dia sudah punya sertifikasi tingkat dasar level 1, dia dapat ditugaskan sebagai PPK. Oke, kemudian poin terakhir dari surat LKPP menyampaikan bahwa untuk informasi pelaksanaan uji kompetensi PPK TPB dapat dilihat pada portal ppsdn.lkpp.go.id pada laman program dan layanan Direktorat Sertifikasi Profesi, atau dengan menyampaikan pertanyaan melalui laman sertifikasi lkpp.go.id. Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan, tertanda Hermawan Tembusan, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP. Oke, alhamdulillah itulah tadi surat LKPP yang sudah saya bacakan tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk dilaksanakan oleh seluruh SKPD maupun unit SKPD
terkait dengan penugasan personil yang akan ditugaskan sebagai pokja pemilihan yang bisa dilakukan secara mix atau menggabungkan antara satu orang yang sudah bersertifikat, satu orang yang sudah berstatus JFP PBJ digabung dengan ASN lain yang hanya memiliki sertifikat dasar. Kemudian untuk pejabat pengadaan, untuk saat ini Pemkot Tidore Kepulauan masih dapat menggunakan pegawai yang memiliki sertifikat tingkat dasar atau level 1. Demikian juga dengan penugasan PPK. Untuk saat ini Pemkot Tidore Kepulauan mengambil pilihan yang paling terakhir tadi, yaitu menggunakan ASN yang hanya bersertifikat tingkat dasar atau level 1. Mudah-mudahan ke depan Pemkot Tidore Kepulauan akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh LPPP dalam surat edaran nomor 1 tahun 2024 maupun dengan surat yang ada ini. Mudah-mudahan kita akan membuat rencana aksi pemenuhan JFP PBJ maupun rencana aksi pemenuhan personel lainnya serta rencana aksi pemenuhan PPK. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD, unit SKPD dalam rangka menghitung kebutuhan. Kita hitung kebutuhan SDM yang kita butuhkan mulai dari JF, personil lainnya sampai dengan PPK. Jadi terima kasih kepada LKPP atas jawabannya terhadap surat dari Pemkot Tidore Kepulauan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, khususnya bagi para kepala dinas, badan bagian, kantor, lurah, camat yang ada di lingkup pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Saya mengakhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.